Yo, what's up, Timer Gang? Wah, pemain Houston Rockets udah mulai berani tengil nih. Tapi gue cukup yakin banyak fans Los Angeles Lakers hari ini yang ke-trigger oleh Kevin Durant dan juga wasit James Williams. Ayo, siapa yang kesel tadi pas lihat KD waving at DeAndre Ayton pas kena ejection? Yo, absen dulu yo di comment section yo di bawah. Ramaikan guys comment section di bawah karena hari ini Houston Rockets menolak untuk di sweep ataupun juga disapu sama Los Angeles Lakers. Hari ini mereka set the tone early sih with their defense, di mana pemain-pemain Lakers turnovernya banyak banget guys hari ini, dan akhirnya dibantai 115-96 yang membuat series ini sekarang skornya menjadi 3-1 dan series ini akan move back ke Los Angeles in 2 days. Anjir, gagal nih kalau nggak hari ini 20.000 nih. Gue yakin tuh kalau tadi Lakers nge-sweep Time Out hari ini 20.000 views, tapi belum rezeki guys. Gila sih, masih down 3-1. Gue gak ngerti kenapa pemainnya Rockets ini pada mau ngajak ribut pemainnya Lakers dan juga pada nge-troll pemainnya Lakers hari ini sih. Karena KD, AD, BD, Lakers in 5 guys. We back to that now. Jujur tapi tadi pas momennya si KD waving at DeAndre Ayton, gue kaget sih, dia tiba-tiba berdiri semangat banget tiba-tiba. And ya ngeselin juga sih, because he's not playing guys. He's still out with a sprained ankle. Kita nggak tahu kapan KD bisa main lagi, tapi Ime Udoka tadi sudah mengeluarkan statement di press conference bahwa dia nggak mau ruled out KD from the series. Menurut dia mungkin kalau di game ke-6 atau game ke-7 mungkin aja KD bisa comeback. Tapi kalau menurut gue sih game ke-5 tetap sih, I don't think KD could play. I think KD will sit out in game 5, but iya tadi KD menurut gue lumayan annoying. Tumben dia banyak energi. Biasanya udah mulai kayak mau check out gitu dari Houston Rockets ya. Tapi kita akan bahas insidennya DeAndre Ayton kena ejection. Menurut gue tidak pantas, tidak layak untuk dia di-eject. Gue udah lihat replaynya lagi. Gak sengaja sih, itu dia kayak keselimpet gitu loh. Dia slip gitu, makanya tadi kena mukanya si Alperen Sengun. Itu menurut gue maksimal banget ya. Itu flagrant 1 sih menurut gue harusnya dari wasitnya. Karena ya seperti JJ Redick bilang, DeAndre Ayton gak ada history sih. Kalau dia a dirty player atau suka bermain dengan jorok gitu tuh gak ada gitu loh. Jadi pure, itu tadi menurut gue gak sengaja oleh DeAndre Ayton. Dan Alperen Sengun pun juga bilang, it was too soft. It was too soft for him to get ejected. So we all agree with Alperen Sengun. And DeAndre Ayton tadi was having a good game guys, dimana dia 19 points, 9 dari 12 field goal dan juga 10 rebounds. Dan menurut gue dia satu-satunya pemain Lakers hari ini yang care dan juga punya banyak energi guys. Yang lainnya kayak udah pada tepar main Lakers. Tapi ya gue gak mau bilang kalau emang DeAndre Ayton tadi stay in the game dia akan bisa bawa Lakers menang. Enggak lah, karena gamenya tadi udah cukup jauh. Sehingga gue tadi pas dia kena ejection itu udah beda 19 poin sih. Jadi ada DeAndre Ayton di game pun sebenarnya juga gak terlalu banyak berpengaruh untuk Lakers. Tapi tadi keren alley sekali dari Bronny. Damn, gila tuh keren banget sih. Bronny set it up man to beat the shot clock tadi for DeAndre Ayton. Tapi emang si wasit James Williams ini agak lain ya guys ya kayaknya selama NBA playoff ini. I guess my boy D-Book was right. Karena kita tahu dia ngasih D-Book kayak kayak sedikit questionable technical foul waktu di OKC. Dan hari ini juga bikin another questionable call di mana James Williams ini ejected Adu Thiero dan juga Aaron Holiday. For nothing guys, for nothing. Kalau kalian lihat lagi, paling cuma perlu double tag aja sih. Ya ada panas-panas dikit lah, bumbu dikit aja. Tapi gila tiba-tiba dia eject dua-duanya men. What the hell? Dia kayaknya pengen jadi pusat perhatian gitu deh kayak di NBA playoff ini. Dia menurut gue ya, he has been really bad. He has been really bad. Menurut gue tuh harusnya dia gak usah niup lagi sih di playoff sih. But yeah, that was a weird show though at the end. And yang lebih aneh lagi juga si Jay Shonti tadi kalau gak salah. Ngajakin si Maxi Kleber ribut anjir. Diajakin ke belakang. What for bro? Maxi Kleber juga kayak bingung gitu. Akhirnya harus ada Marcus Smart dan juga LeBron James yang menenangkan semuanya tadi at the end. It was just a weird game. Dimana kayaknya pemain Rockets pengen ngajakin ribut aja gitu. Kayaknya sih menurut gue. Tapi
Kalau dari gamenya, hari ini Los Angeles Lakers, kalau menurut gue, mereka nggak siap sih dengan aggressive defense-nya Houston Rockets, di mana Rockets hari ini benar-benar up banget sih intensity-nya untuk ball pressure-nya mereka, nggak kasih napas sama sekali ball handler-nya Lakers dari LeBron, Jake LaRavia, wah Marcus Smart, semuanya kena steal lah pokoknya lah. Hari ini steal-nya mereka gokil lah, 17 steal, dan juga pastinya yang bikin Lakers kalah hari ini adalah turnovers-nya mereka hari ini 23 turnovers yang berhasil di-convert menjadi 30 points of turnovers for the Rockets, and I think that was the game. That was the game for the Rockets, man. Obviously dari kuarter ketiga juga mereka ngegas banget ya, nggak pakai rem dari Houston Rockets, di mana mereka outscore Lakers 34-18 di kuarter ketiga. Jadi unggulnya Houston dari 9 poin tadi meledak ke 25 poin di kuarter tersebut, dan di kuarter keempat ya bermain 5 menit lah udah nyerah JJ, kasih bendera putih. Istirahatin lah pemain-pemainnya lah, karena pemain-pemainnya kelihatan banget sih, they were all gas bro, karena mungkin cuma istirahatnya 1 hari aja kali. Ini bisa lihat juga sih dari shooting 3 point yang Lakers, hari ini shooting 3 point yang Lakers tuh 5 dari 22 ataupun juga 23%. Ya ini menurut gue karena kakinya udah pada berat aja sih. Ini kelihatan masih kakinya udah pada mulai berat. Dan Opa juga menurut gue recovery-nya kurang nih Opa nih, kalau cuma 1 hari nih Opa LeBron. Opa LeBron hari ini cuma 2 dari 9 nembaknya guys. You know he has been dominating the series, he has been the best player in the series. Tapi hari ini dia cuma 10 poin guys, dan yang paling parah adalah dia 8 kali turnovers. Kalau your best guy udah bikin 8 kali kesalahan in this game, udah susah banget sih untuk Lakers bisa menang dan juga close out this series sih. That's really really tough. Tapi Opa LeBron terakhir hanya mencetak 2 field goal ataupun juga lebih dikit itu di playoff. Itu game kelima of the 2014 Eastern Conference Finals melawan Indiana Pacers. Jadi udah mau 12 tahun yang lalu ya guys ya. So yeah, LeBron mungkin dengan 2 hari ini istirahat semoga bisa lebih perform dan juga bisa lebih dominasi ya, dan juga bisa ngontrol game. I think that's the key for the Lakers sih, untuk dia bisa control the whole game. But I like what I saw from Dalton Knecht though. I don't know if you guys like it. Menurut gue JJ Redick harus kasih dia mungkin kesempatan main meaningful minutes sih di game kelima sih. Tapi kalau nggak salah dia sempat 2 dari 3 3 point seingat gue sih, tapi ya gue nggak catat so don't quote me on that, but yeah I think Dalton Knecht bisa aja jadi X factor baru sih untuk Los Angeles Lakers. Tapi of course, kredit untuk semua starting line-up-nya Houston Rockets, mereka carry the game for them, dimana semuanya mencetak 15 plus points, dan ini baru pertama kalinya lagi terjadi di babak playoff untuk tim Houston Rockets, semua starternya 15 plus points sejak tahun 1997 Western Conference Semifinals. Amin Thompson, man, he was the best player today menurut gue untuk Houston Rockets. Motor serangan dengan 23 points, 10 dari 16 tembakannya, tapi yang menurut gue jadi pembeda adalah 7 assists from Amin Thompson. Itu jarang-jarang sih kita lihat sih. Amin Thompson was driving aggressively, lalu juga finding his open teammates, dan itu menurut gue tadi yang bikin offense-nya Rockets sulit dihentikan sama Los Angeles Lakers. And Tyrese, anjay, tiba-tiba 20 poin out of nowhere. This guy tiba-tiba step up banget dan juga mencetak ataupun juga mendapatkan 5 steals. Hari ini dia sama si Rich Shepard sih yang benar-benar kayak wah, they were a pass bro. Mereka benar-benar kayak ganggu banget sih untuk bisa LeBron dribble ataupun juga Jake LaRavia, Marcus Smart. Hari ini Tyrese 5 steal, sedangkan Shepard gue lupa tadi berapa steals. But hey, Shepard though, pemain yang lagi struggling main di series ini, hari ini bisa mendapatkan 17 points untuk Houston Rockets, and it's very encouraging menurut gue untuk bisa menaikkan confident levelnya Rich Shepard, karena di 3 game pertama dia nembaknya 12 dari 45. Sedangkan Alperen Sengun of course dia juga hari ini had a big game dengan 19 points tadi. Itu sekali dia nge-spin and one ya kalau nggak terus dia flex on the Lakers. Game kelima boleh dibilang kayak must win ya untuk Lakers ya, karena obviously lu nggak mau kasih Rockets angin lebih banyak lagi sih. Sangat berbahaya banget kalau Rockets bisa menang game kelima, dan gue cukup yakin Lakers belum perlu Austin Reeves. Austin Reeves masih bisa diistirahatkan di game kelima. Itu hari Kamis sih guys, Kamis pagi. I cannot wait for that game.
Gue cukup yakin sih, tapi Opa LeBron akan mengambil alih lagi dan juga mengontrol gamenya untuk Los Angeles Lakers. Sedangkan Cleveland sebenarnya juga butuh banget Donovan Mitchell dan juga James Harden untuk mengontrol clutch time hari ini, tapi mereka sayangnya choke, guys. Gila, Donovan Mitchell bisa 2 kali loh blunder, guys, tadi. Anjir, yang pertama tuh dia dijaga sama Scottie Barnes, lalu di trap sama si Jamal Shead untuk dapetin steal. Itu dia kena 8 second violation, tapi menurut gue tuh juga dia jalannya santai aja sih. Dia lupa kalau 8 second violation itu menurut gue kesalahan yang sangat fatal sekali ya oleh seorang superstar menurut gue. But Shead is a dog though, man. Ngotot banget asli defense si Jamal Shead. Abis itu kayak itu masih ada 17 atau 18 detik, si Donovan Mitchell itu maksa untuk nembak a contested 3-point shot. Yang contest adalah Colin Murray Boyles, CMB. Dia tadi coba untuk draw a foul, of course, dari CMB, but he is not Shai Gilgeous-Alexander, guys. Only Shai yang will get that call, Donovan. But, hey, CMB defense-nya tadi boleh sih. CMB is the different maker sih untuk Toronto Raptors. Nanti kita akan bahas pastinya. And Toronto Raptors, gara-gara James Harden nggak ngapa-ngapain di 2 menit, dan juga Donovan Mitchell nggak jelas ngapain blunder. Mereka menang hari ini 93-89, and the series are even right now 2-2. Gokil sih, gue gak nyangka abis ngeliat 2 game pertamanya Raptors main di Cleveland, gue kira ini mah 4-1 lah. Ternyata gokil, menang 93-89 cuy hari ini. Nih basket rasa tahun 90-an. Lo udah jarang banget coy ngeliat game yang skornya serendah ini. Ya tadi di 2 menit terakhir itu sebenarnya Cleveland juga lagi menang 5 poin sih, 87-82 sebelum dibalikin sama RJ Barrett. Lalu juga free throw dari Scottie Barnes dan RJ Barrett. Oh my god, emang sih kalau lagi big game gini ya, James Harden tuh suka hilang aja tiba-tiba. I don't know where he went, bro. Dia 19 points, tapi ya itu 7 turnovers juga untuk Cleveland Cavaliers. But aneh, men. Ini Donovan Mitchell sama James Harden dua-duanya kemana sih? Asli, Donovan Mitchell 20 points, tapi 6 dari 24, sangat tidak efisien. Udah gitu, big man mereka, Evan Mobley and Jared Allen, itu berdua combine only for 11 points. Makin hancur aja si Cavaliers. Padahal hari ini, Toronto Raptors sebagai tim itu hanya field goal-nya 32%, guys. 32% bisa menang, guys. Ini adalah sejarah baru katanya di NBA. Ini adalah field goal terendah di mana tim bisa memenangkan sebuah playoff game. That's crazy. Scottie Barnes, Brandon Ingram masing-masing 23 poin hari ini. RJ Barrett nambahin 18 poin for the Raptors. But menurut gue hari ini the unsung hero adalah CMB, bro. Wah, gila nih rookie, jago juga. Ini rookie kan, dimana dia tadi bisa 15 poin dan juga 10 rebounds. Tadi offensive rebound dia di kuarter keempat penting banget. Ada sekali dia put back slam. Oh my goodness. Menurut gue tadi di kuarter keempat CMB sih step up big time for Toronto Raptors untuk bisa memenangkan game kali ini. Raptors total tadi kalau nggak salah 21 offensive rebounds, guys. Oh my god. Ya, lo jadi Cavaliers sudah berat sih untuk menang sih. Next game lo harus box out lebih baik sih. Yang pasti ugly win for the Raptors, but I'm pretty sure they will take that ugly win. But what an ugly second half for the Portland Trail Blazers though. Hari ini lagi-lagi mereka harus kehilangan double digit lead dari San Antonio Spurs, di mana hari ini mereka sempat unggul 19 poin sebelum halftime, dan tiba-tiba di babak kedua mainnya ciut banget, guys. Ciut banget gara-gara defense-nya Wemby, cuy. Spurs tadi outscored si Portland 73-35 untuk bisa memenangkan game 113-93, dan sekarang ini San Antonio sudah unggul 3-1 dan punya kesempatan untuk close out the series in the next game, Game 5. Spurs menjadi tim pertama dalam sejarah NBA yang bisa comeback dari ketinggalan 15 plus poin dan menang dengan margin 15 plus poin. Nggak masuk akal, anjir. Ini tim nggak punya pengalaman playoff banyak, anjir. Ngeri nggak sih lo? Ngeri gue sih. Tim muda nggak punya pengalaman playoff banyak tapi tenang banget. Udah 2 game comeback terus. Game ketiga comeback dari ketinggalan 15 poin, sekarang ketinggalan 19 poin, guys. It says a lot though about this young team. Tapi tadi di kuarter keempat, it was De'Aaron Fox show, bro. Dia took over the offense untuk San Antonio Spurs. Gila, nggak ada yang bisa jaga dia. Main Tumani Camara, Joe Holiday, I think semua di-score sama dia. De'Aaron Fox was amazing today. 28 poin, 7 assists, dan juga 6 rebounds. Of course, Wemby came back. Wemby balik lagi setelah melewati semua concussion protocol NBA. In his first game back, gila. Monster game, bro. 27 points,
11 rebounds, 7 blocks, and 4 steals. Ini yang bikin pemain-pemainnya Portland tadi di babak kedua nggak ada yang berani ngedrive, guys. Mereka langsung nembak 3 point, tapi semuanya 3 pointnya hancur, guys. In the second half tadi Portland itu 3 dari 15 untuk 3 pointnya. Selain itu ada Stephen Castle juga 16 point and 8 assist. Tadi ada sedikit bumbu-bumbu antara Stephen Castle and Deni Avdija. Sedikit disrespect kalau katanya Deni Avdija tadi dari Stephen Castle, but it's the playoff, man. Tensinya tinggi, it's okay. Harusnya juga wasitnya nge-call foul-nya lebih cepat sih menurut gue tadi ini, tapi yeah, Spurs, they are scary, bro. They are really scary. Deni Avdija hari ini jadi top scorer untuk Blazers dengan 26 poin, dan Jrue Holiday juga mencetak 20 poin. Yang gue bingung tapi Scoot Henderson, guys, kok bisa hari ini scoreless ya? He had a great first 3 games in the series. Hari ini dia 0 points, 0 dari 7 dalam 27 menit, guys. 0 dari 7 field goalnya, that's rough though. Padahal di 3 game pertama Scoot itu average-nya 23,3 point per game. That's crazy. Tapi stats yang paling absurd adalah di 2 game terakhir ini ada 30 menit di mana San Antonio Spurs bisa outscore Blazers 107-38, guys. Anjir, gue kayak gak pernah lihat stats kayak gini sih. Gak pernah lihat sih. Gila nih, it's crazy. Ini menurut gue game 5 udah kelar lah. I think game kelima Blazers gak akan ngelawan sih. Yang udah kelar juga menurut gue seriesnya adalah Boston Celtics yang melawan 76ers. Gue jujur gak nonton game ini, gue juga belum sempet lihat highlightsnya. Gue cuma baca-baca aja. Hari ini Joel Embiid kembali setelah mengalami usus buntu, tapi malah makin ngaco kayaknya ya, karena dibantainya 128-96, guys. 32 poin, anjir. Ada Joel Embiid malah makin hancur, anjir. Gak dikasih ampun sama Jason Tatum dan juga Peyton Pritchard tadi ini. Pritchard was on fire though. Gila, dia 32 points. Ini rekornya Celtics all time kalau ada Pritchard nyetak 30 plus poin, itu adalah 12-0 rekornya. Sedangkan kalau dia 25 plus points, itu adalah 28-2. Rekornya gokil sih. Tapi emang Peyton Pritchard dari awal tadi ngegas sih. Dengan line up yang agak unik sih dari Joe Mazzulla sih di quarter 1 sih. Lalu ada Jason Tatum yang juga 32 poin dan juga 11 assist, and then Jaylen Brown 20 poin hari ini. Joel Embiid sebenarnya not bad ya, 26 poin, 10 rebound, 6 assist in his comeback. Tapi impact-nya nggak terlalu terasa ya. Dan juga Tyrese Maxey hari ini di shut down sama Jordan Walsh. Gila, 22 poin tadi hari ini Tyrese Maxey. Tapi sekarang juga Celtics udah bisa ngeredam si VJ Edgecombe sih. VJ hari ini juga lagi-lagi hanya 6 poin aja, 2 dari 9 nembaknya. Ya maklum lah, pengalaman pertama mungkin di NBA playoff. But I think no surprise though, akhirnya juga Celtics bisa mengontrol series ini. Yang surprise adalah Nikola Jokic main panik. Kirain ada yang nyolong kolornya, guys. Anjir, random banget ya beritanya. Anjir. Dia katanya panik banget, gak ada kolornya kemarin. Tapi tiba-tiba udah ketemu lah ada di dalam lockernya. Lalu gue juga bingung orang kok mau nyolong karena dalamnya Jokic buat apa, weh. Tapi Jokic, McDaniels, and Randle semuanya aman dari suspension, guys. Tidak ada yang kena suspension di game kelima besok pagi ini. Hanya ada denda aja untuk Jokic $50,000, sedangkan Randle $35,000. Gue penasaran sih besok jujur apakah Denver bisa ambil game 5 atau enggak. Feeling gue sih harusnya Jokic besok 40 plus points ya. Feeling gue besok dia akan ngamuk sih. Dia akan bantai Rudy Gobert besok ini sih. Itu adalah feeling gue, guys. But excited though for that game tomorrow. But kayaknya gue gak tahu kapan lagi kita bikin timeout. Maybe on Thursday. But thank you though, guys. Ya sudah menonton timeout hari ini secara full. Really appreciate everybody. Guys, jangan lupa sekali lagi untuk support channel ini. Scan the QR code. Join jadi member. Agar gue bisa terus selalu bikin timeout untuk kalian semua. Once again, thank you guys for watching. Really appreciate everybody. Have a great Monday night. Love you all. And see you guys soon. Peace out, guys. Please join my channel, guys.